Oke, halo Sobat Elektronik, jumpa lagi nih. Ini agak berisik gak sih Pak Editor? Karena malam ya. Ngomong. Pak Editor gak ngomong-ngomong. Oke. Ya lumayan berisik bos. Iya. Karena kita pinggir jalan. Ya nggak apa-apa lah, kita langsung lanjut aja ya. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit review. Ini sebenarnya pernah kita review, cuman kita akan bahas lagi mengenai 8K-nya punya Samsung. Nah, kali ini kita ada di booth-nya Samsung ya dengan seri 8K-nya punyanya Samsung. Itu serinya seri ini ya, di belakang saya. Kita lihat. Ini dia. Ini adalah TV-nya Sultan Bapak Editor. Serinya itu Q950TS. Ini seri 2020. Kalau lihat dari kardusnya, coba dilihat Pak Editor deketan. Ini sudah 8K ya, Ultra HD dengan HDR10 Plus, sama seperti teknologi yang dipakai di QLED-nya seri Q60. Ya, ini sudah masih sama, itu pakai Tizen, lalu ada Apple AirPlay juga, HDMI, dan ini sudah menggunakan One Connect. Jadi sudah tidak ada sambungan lagi di belakang TV-nya, sudah tidak ada sambungan lagi. Dia menggunakan One Connect ya. One Connect itu sebuah alat untuk menyambungkan satu kabel-kabel digabung, jadi biar rapi. Oke, ini nggak lama-lama ya, kita langsung, barangnya sudah di display di sini, kita lihat. Nih. Oke, sebelum masuk ke spesifikasinya, kita ke remote-nya dulu ya. Ini lebih dekat Pak Editor. Ini remote-nya seperti ini, tampilannya sangat mewah sekali, warnanya silver ya. Ini cara membukanya bukan lagi digeser ya, tapi dari atas begini. Nah, oke. Seperti ini. Nah, baterainya pun di depan. Jadi istimewa lah menurut saya ya, dengan simple. Ini berbentuk lingkaran. Ini tombol home, back, lalu tombol untuk power. Ini untuk voice, Google Voice-nya. Nah, ini untuk akses cepat Netflix, Prime Video, dan untuk ke browser. Ini untuk pindah saluran, dan ini untuk volume atas, volume rendah dan tinggi ya. Oke, kita langsung lanjut ke TV-nya. Saya matikan dulu. Kita pertama lihat gambarnya ya, seperti ini. Oke, 8K ini memiliki spesifikasi itu, pertama adalah Infinity Screen. Apa sih Infinity Screen? Infinity Screen itu adalah jarak si panelnya itu sudah di angka 1 mili. Jadi sudah tidak seperti garisan ada bezel ya. Bezelnya itu sudah sangat tipis sekali, berbentuk seperti ini. Coba lihat, kalau ini karena kita ambil gambarnya dari handphone mungkin tidak terlalu jelas. Coba kalau diginiin tuh. Ya, biasanya ada alat yang dibulat, memang kita pakai tangan aja sama aja. Diginiin tuh memang bintik-bintiknya sudah tidak terlihat lagi karena ini 8K ya, nih seperti ini. Lalu ada real 8K resolution. Nah, ini adalah resolusi dari Samsung sendiri. Ada 8K upscaling. Jadi untuk gambar yang 4K di setel di TV ini nanti jadi menyerupai 8K ya, di upscaling, ditingkatkan. Lalu object tracking sound. Nah, ini yang menarik. Ini tuh namanya, nanti saya jelaskan di fitur suaranya ya. Nah, untuk harga dari TV ini cukup lumayan tinggi Bapak Editor. Itu sekitar 106 juta untuk ukuran 75 in. Ada juga yang 85 inch, hanya di sini belum tersedia, cuman harganya di angka 140 juta. Tergantung promo. Ini harga ini pernah paling murah itu 70 juta. Cuman dia nggak dapat gift. Nah, untuk harga 106 juta ini dia sudah dapat nih, Pak Editor. Dia dapat free gift Galaxy Note 20 Ultra dan soundbar Q950. Nah, soundbar yang mana? Yang ini. Oke, yang ini seperti ini ya. Jadi dia soundbar cukup panjang, sekitar 120 cm, dapat towernya 2 yang kecil, lalu ada subwoofer. Nah, soundbarnya seperti ini ya. Nih. Nah, soundbarnya memiliki spesifikasi Dolby Atmos dan sudah di TS ya.
Ada fitur SmartThings juga, bisa diatur melewat handphone. Ada Bluetooth, Wi-Fi, HDMI. Oke, seperti ini ya. Ini harganya pun sekitar 16 juta. Nih. Jadi kalau beli ini sama ini, pilih mana sama beli mobil? Hah? Beli mobil. Kalau orang kaya apa ya nggak usah beli mobil, Pak. Beli ini aja, mobil beli lagi. Coba Pak gimana sih? Nah terus sebelum masuk ke spesifikasi dalamnya, kita lihat dulu nih, didapatnya apa aja. Nah yang tadi seperti saya bilang, ini namanya One Connect. Nih bentuknya seperti ini Pak Editor. One Connect ini berfungsi untuk menggantikan apa sih namanya yang di belakang tuh output inputnya si TV. Jadi nanti ketika ini ditempel di dinding atau dindingnya terlalu rapat, ini cukup disimpan di sampingnya, terus masukin ke sini. Nah ini terdapat HDMI sekitar ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Lalu USB-nya 3. Ada beberapa ampere ya sini. Lalu ada ini juga nih antenanya. Nah ini untuk servis ya, ini untuk optical ya. Ini sudah tidak ada lagi 2.1. Jadi mungkin nanti suara keluarnya bisa mengeluarkan pakai namanya optical dan Bluetooth. Tentunya sudah tidak mengeluarkan 2.1 lagi. Oke, karena ini 8K ya, berarti kan dia akan menunjukkan kualitas gambarnya. Oke, seperti yang tadi saya bilang, kita akan lihat di menunya. Nah, sebelum ke dalamnya kita coba lihat dulu gambarnya ya. Mungkin dari handphone tidak terlihat jelas, tapi karena di sini saya melihat langsung, bahkan sampai orang-orang kecil di sini pun kelihatan tuh. Ya tadi, ya kayak rumput. Ini tajam sekali bentuknya, ya. Karena mungkin memang harga itu tidak membohongi. Nah, kita langsung masuk ke menunya. Ada apa sih di menunya? Sip. Oke, seperti ini ya. Di menunya setting dulu ya, pengaturan. Nah, yang tadi saya bilang, ini ada e-manual di settingannya. Lalu ada intelligent mode, bisa diaktifkan atau enggak. Nah, ada nonaktif dan enggak ya. Terus ada modus gambarnya, bisa menyesuaikan di standar. Oke, ada natural, ada film, retail terang. Biasanya ini untuk di penjualan ya. Nah, ini ada yang menarik, salah satu kelebihan dari Samsung. Namanya suara adaptif. Adaptif ini adalah kalau misalkan ada suara, misalkan ada suara binatang atau benda dari sini, helikopter lah kita ambil ya, dari sini, maka suaranya akan keluar dari sini. Loh kok bisa? Coba kita lihat di belakangnya, di speakernya. Oke, di belakangnya, di speakernya kita bisa lihat ada beberapa speaker, 1, 2, 3, 4. Silakan Bu. Nah, 1, 2, 3, 4. Di bawah juga ada. Ya memang tidak terlihat. Ada 4 pengeluaran suara Pak Editor di bawah. Nah yang ini nih. Nah yang itu tuh 1, 2, 3, 4 dan di sana. Jadi nanti dia akan menyesuaikan pengeluaran suara dari situ. Jadi akan mengikuti dari pola yang tadi saya jelaskan, yang namanya suara adaptif ya. Ini mau diaktifkan mau tidak terserah. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Oke. Lalu ada apa lagi di settingnya? Oke. Ada keluaran suara ya, tadi sudah saya jelaskan. Oke. Lalu masuk ke input. Nah, ini untuk inputnya ada remote access, paduan sambungan. Nah, sama lah, ini seperti seri-seri Samsung seri T. Nah, ini smart app ya, ini mesti disambungkan ke jaringan, cuman saya rasa isinya hampir sama dengan yang seri-seri TU-nya punya Samsung. Oke, lalu ada ambient modes. Nah, ini yang menarik. Ambient modes ini buat apa sih? Coba kita klik. Cot. Memproses Pak Editor. Oke, ternyata ini sama dengan serinya punya The Frame atau QLED. Jadi ini jika TV-nya tidak dinyalakan bisa berfungsi sebagai hiasan, sebagai ganti dari lukisan ya. Nah, ini bisa diatur juga tingkat keterangannya. Bisa terang, bisa menuju ke gelap. Ya kalau di rumah dimatiin
suasana gelapnya, dan ini bisa bermacam tema ya, bermacam tema. Bisa bermacam tema. Nah, kita ulangi lagi. Ada relaksasi, ada dekorasi. Ada suasana hati tuh. Biasanya ini untuk yang lagi galau tuh. Seperti ini ya. Kita coba lihat di dekorasi. Nah, ini seperti ini ya, ada gaya pengaturan, tinggal diatur aja warnanya. Misalkan mau warna ini pink atau hijau ya, diatur saja. Nah, ini sudah standby seperti ini. Jadi memang kualitas itu bagus ya, Pak Editor ya. Ya, makanya kalau nanti punya duit, doain saya biar beli ini. Kalau mobil nanti saya doain Pak Editor ya, beli. Paling kita saling doain aja ya? Saling doain. Jadi yang nonton ini juga saya doain bisa kebeli ini. Amin, semoga ya. Nggak lama lagi biasanya apa nih yang dicari dari EG? Mas, ini bisa buat PS, main game nggak sih? PS4, PS5 harusnya ini sudah bisa karena dia sudah EG. Untuk PS5 itu dia hanya membutuhkan 4K HDR dan ini sudah HDR 10 Plus sudah EG. Otomatis sudah bisa. Apalagi? Bisa nyicil gak? Aduh, kok jangan ngomongin itu. Saya merasa terpanggil. Ya, itu aja pertanyaannya. Ya. Nah, jadi bagi yang mencari referensi Samsung, EG, ini Samsung sangat udah paling mewah lah di antara EG yang lainnya ya. Karena menurut saya ya bagus, apalagi coba ya. Udah itu doang paling. Jadi mantep ya, pokoknya mantap. Jadi tonton terus video kita, nantikan review-review lainnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment Pak Editor ya. Oke, akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.